Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Jadi ini binatang badak, kelihatannya bodoh. Apa mereka begitu sensitif terhadap nafas? Para tetua sekte memimpin orang-orang ini dari istana tanpa jiwa ke dalam gua roh binatang badak. Setelah melihat dua makhluk spiritual, satu besar dan satu kecil, orang-orang di istana tanpa jiwa sangat bersemangat. Setelah wanita berbaju hitam melihat binatang badak itu, dia segera mendekatinya. Rekan tahu, ini adalah binatang badak yang baru saja melahirkan. Tolong jangan mendekat. Para tetua klan buru-buru berbicara untuk menghentikan wanita berbaju hitam mendekat. Tapi wanita berbaju hitam itu bergegas maju dan meraih konsonan kecil itu. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Para tetua terkejut dan bergegas menghentikannya. Namun pria berbaju hitam itu memiliki tatapan dingin di matanya, binatang badak ini milik kami. Jika kamu berani menghentikannya, nyawamu akan diambil. Setelah mengatakan itu, pria itu menamparkan sesepuh sekte itu dengan satu telapak tangan. Tetua sekte terkejut, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari istana tanpa jiwa ini akan berani merampok binatang roh secara terbuka di lembah binatang roh mereka. Para tetua sekte mundur dengan tergesa-gesa, tetapi wanita berbaju hitam telah menangkap binatang badak kecil itu. Saudaraku, mundur. Setelah binatang badak itu berhasil, wanita berbaju hitam itu berteriak. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini mulai bergegas keluar gua. Hentikan mereka, hentikan mereka. Teriak sesepuh sekte. Mendengar raungan sesepuh sekte, banyak biksu di lembah binatang roh mengambil tindakan untuk menghentikannya. Hanya saja para pembudidaya iblis di istana tanpa jiwa jelas jauh lebih kuat. Begitu banyak pembudidaya di lembah binatang roh yang terjatuh ke tanah satu demi satu. Saat para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa hendak bergegas keluar dari lembah binatang roh, tiba-tiba tiga sosok muncul, dan salah satu dari mereka melemparkan pukulan. Pukulan ini mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung menghalangi jalannya. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia melangkah maju dan meninju bayangan itu. Ada suara yang bergema di seluruh dunia, dan kekuatan spiritual yang menakutkan langsung melonjak. Pria berbaju hitam itu berhenti sebentar, lalu mundur 3 langkah. Ketika wanita berbaju hitam melihat ini, dia langsung berhenti. Letakkan badak itu dan aku bisa melepaskanmu. Chen Ping memandang orang-orang di istana tanpa jiwa dengan dingin dan berkata. Beberapa orang di istana tanpa jiwa tidak mengenal Chen Ping. Ketika mereka melihat bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, mereka semua mengira mereka salah. Terutama pria berbaju hitam, wajahnya sangat muram, lagi pula, dia adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, dan dia juga dianggap sebagai pemimpin di istana tanpa jiwa. Tekan. Aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 terungkap di tubuh Baiqian, dan aura menakutkan terus bergerak ke arah orang-orang di istana tanpa jiwa. Tanda seru. Sekarang dia tiba-tiba terlempar mundur 3 langkah oleh seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, itu sangat memalukan. Minggir atau mati. Pria berbaju hitam berkata dengan wajah dingin dan mengertakkan gigi. Nada yang keras sekali. Baiqian dan Huo Feng melangkah maju perlahan. Pada saat ini, para tetua sekte juga memimpin orang-orang untuk mengejar dan mengepung orang-orang ini dari istana tanpa jiwa. Melihat Baiqian telah menjadi biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, wajah orang-orang di istana tanpa jiwa menjadi semakin jelek. Kamu sangat berani. Kami dari istana tanpa jiwa. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu akan dibunuh oleh istana tanpa jiwa. Jika kamu tidak ingin lembah binatang roh berubah menjadi api penyucian, segera menyingkir. Pria berbaju hitam keluar dari rumah dan berteriak keras. Dia berpikir bahwa keluar dari istana tanpa jiwa akan mengejutkan semua orang. Tetapi dia menemukan bahwa setelah dia selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang menyerah. Istana tanpa jiwa.
Ketika Chen Ping mendengar nama ini, dia langsung teringat pada Penatua Fei, lalu tersenyum dingin dan berkata, seekor anjing dari aliansi penyegel iblis mulai menggonggong. Apakah menurutmu istana tanpa jiwamu sangat kuat? Mendengar kata-kata Chen Ping, pria berhati hitam itu tiba-tiba melompat. Semua orang di istana tanpa jiwa juga langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa sangat sedikit orang yang tahu bahwa istana tanpa jiwa bekerja sebagai anjing untuk aliansi penyegel iblis. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengetahui hal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berani mempermalukan istana tanpa jiwa kami, kamu hanya mencari kematian. Pria berbaju hitam itu meraung ke arah Chen Ping. Mustahil baginya untuk mengakui bahwa istana tanpa jiwa adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, kamu tahu yang terbaik di hatimu. Karena kamu berasal dari istana tanpa jiwa, bahkan jika aku membiarkan binatang roh pergi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Istana tanpa jiwa juga mengejar Chen Ping. Sekarang Chen Ping telah bertemu seseorang dari istana tanpa jiwa, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Kata Chen Ping dengan mata dingin. Terlebih lagi, sekarang mereka mengikuti orang-orang dari Spirit Beast Valley. Kekuatan mereka tidak lemah. Cukup berurusan dengan orang-orang dari istana tanpa jiwa ini. Wah, sepertinya kamu akan mati bersama kami. Pria bermata hitam itu menjadi dingin, dan kemudian energi hitam keluar dari tangannya. Energi hitam yang tampak biasa ini mengandung kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke Chen Ping. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, pria berbaju hitam tidak dapat membunuh Chen Ping bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyerangnya. Saat Bai Qian melihat ini, dia langsung berteriak dengan marah. Tapi Chen Ping menghentikan Bai Qian, matanya berkedip dingin, jangan khawatir, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Saya hanya ingin mencobanya. Saya melihat cahaya keemasan muncul dari tubuh Chen Ping, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuhnya langsung tertutup sisik emas. Boom! Energi hitam meledak, dan Chen Ping langsung menciptakan dua penghalang, mengambil posisi bertahan. Tetapi ketika kedua penghalang itu bersentuhan dengan energi hitam, keduanya langsung hancur. Lalu pukul tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Chen Ping mundur 3 langkah. Sisik emas di tubuh Bu Huajin terus berjatuhan, dan tak lama kemudian kulit Chen Ping terlihat. Namun, energi hitam tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Chen Ping dan dengan cepat menghilang. Alam kesengsaraan tingkat 6, tidak lebih dari itu. Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan. Seluruh tubuhnya. Jika bukan karena energi hitam korosif dari pria berbaju hitam, emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan seharusnya tidak bisa dihancurkan. Melihat dia berjuang keras, dia tidak hanya tidak membunuh Chen Ping, tetapi dia bahkan tidak menyakiti Chen Ping. Hati pria itu tiba-tiba menimbulkan badai. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, tetapi dia adalah biksu alam kesengsaraan tingkat 6. Ada perbedaan 5 alam kecil. Bagaimana tidak dibunuh? Orang lain di istana tanpa jiwa juga melihat ke arah Chen Ping dengan kaget saat ini, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Letakkan badak itu. Chen Ping memandang wanita berbaju hitam itu dan berkata dengan mata dingin. Hanya karena kamu bisa menolak telapak tangan kakakku, bukan berarti kamu bisa menolak telapak tanganku. Serahkan kalau kamu bilang akan diserahkan. Kamu pikir kamu ini siapa? Wanita berbaju hitam meletakkan binatang badak itu dan hendak menyerang Chen Ping. Seorang gadis sangat kasar dan perlu dihukum. Bai Qian mendengus dingin, dan seketika nafas keluar dari tubuhnya. Ledakan. Sebelum wanita berbaju hitam sempat bereaksi, dia merasakan beban berat menimpa tubuhnya dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Adik perempuan. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia berteriak dengan cemas. Wanita berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan berusaha keras untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia,
Alam kesengsaraan tingkat ke-6, tidak berdaya untuk melawan di depan Baikian, alam kesengsaraan tingkat ke-7. Orang-orang dari istana tanpa jiwa terlalu lemah. Mereka hanya memiliki ranah kultivasi, tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Baikian tidak bisa menahan cibiran. Secara logika, Master Realem Kesengsaraan kelas 6 tidak akan ditekan oleh Biksu Realem Kesengsaraan kelas 7, tidak dapat bergerak bahkan dengan nafas acak. Hanya saja sekarang istana tanpa jiwa telah menjadi antek dari aliansi penyegel iblis, dan sumber daya serta pelatihan sudah kosong. Meskipun saudara laki-laki dan perempuan berbaju hitam, pria dan wanita, tampaknya memiliki budidaya alam kesengsaraan tingkat 6, kekuatan mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi. Baikian akhirnya mengerti kenapa Chen Ping berani melawan telapak tangan pria berbaju hitam tanpa membiarkannya mengambil tindakan. Aku akan mengembalikan binatang badak itu kepadamu. Kami tidak menginginkannya lagi. Lepaskan aku. Pria berbaju hitam memandang Baikian dan berkata. Baikian tidak bergerak sama sekali, dan terus menekan wanita berbaju hitam. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia hanya bisa melihat ke arah Chen Ping. Dia melihat bahwa itu adalah keputusan Chen Ping. Katakan padaku, istana tanpa jiwamu menginginkan binatang badak itu untuk apa? Chen Ping bertanya pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit, ragu-ragu, dan sepertinya tidak ingin mengatakan apapun. Hah, jika aku menanyakan sesuatu padamu, katakan saja dengan jujur, jika tidak. Baikian menambahkan sedikit nafas, dan wanita berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak. Aku bilang. Melihat ini, pria berbaju hitam buru-buru berkata, ada pengkhianat di istana tanpa jiwa kita. Kita membutuhkan makhluk roh untuk mendeteksi aura pengkhianat dan menemukan di mana pengkhianat itu berada. Tanda tanya petik 2. Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana saya mengetahuinya. Anda memberitahu saya terlebih dahulu bagaimana Anda tahu tentang pengkhianatan Penatua Fei. Pengkhianat. Chen Ping mengerutkan kening dan langsung teringat pada Penatua Fei. Apakah pengkhianat yang kamu bicarakan adalah Penatua Fei dari istana tanpa jiwamu? Chen Ping bertanya. Pria berbaju hitam itu tertegun dan menatap Chen Ping dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Chen Ping sedikit menyipitkan matanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Ketika Chen Ping melihat ini, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian menempel di bahu wanita berbaju hitam. Jika kamu tidak memberitahunya, biarkan dia mati. Chen Ping mengancam. Saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan hancur. Pemberontakan Penatua Fei telah menempatkan istana tanpa jiwa kita dalam kesulitan. Kamu tidak dapat berbicara lagi. Wanita berbaju hitam itu berteriak pada pria itu. Pria berbaju hitam itu tampak cemas dan dilema. Chen Ping memberikan sedikit kekuatan pada pedang pembunuh naga di tangannya, dan luka tipis langsung muncul di leher wanita itu, dan darah terus berjatuhan. Melihat Chen Ping benar-benar mengambil tindakan, pria berbaju hitam buru-buru berkata, jangan mengambil tindakan, kataku. Setelah jeda, pria berbaju hitam berkata, itu adalah Penatua Chu dari penyegel iblis aliansi yang memberitahu kami ya, kami memang bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Penatua Chu berkata bahwa Penatua Fei kita diam-diam menyerang Zuo Xuan, tuan muda dari aliansi penyegel iblis, menyebabkan Zuo Xuan dibunuh oleh seorang pria bernama Chen Ping. Penatua Chu memberitahu kami bahwa istana tanpa jiwa pasti memiliki penjelasan, dan dia juga menghubungi cabang terdekat dari aliansi penyegel iblis untuk bersiap memburu Chen Ping. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berbaju hitam, Chen Ping tersenyum dingin dan berkata, apakah pemimpin aliansi penyegel iblis tahu bahwa putranya telah meninggal? Saya belum tahu. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir istana tanpa jiwa dan Penatua Chu kita tidak akan mampu bertahan. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya,
lalu melanjutkan, semua yang aku katakan itu benar, bisakah kamu melepaskan adikku? Tentu saja aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, karena akulah Chen Ping yang kamu katakan. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu Chen Ping? Pria bermata hitam itu penuh dengan keterkejutan. Dia tidak percaya dia bisa bertemu Chen Ping di lembah binatang roh. Wanita berbaju hitam juga menatap Chen Ping dengan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, jika itu Chen Ping, bukankah istana tanpa jiwamu mendapat perintah untuk memburuku? Chen Ping masih memiliki senyuman di wajahnya. Pria berbaju hitam tampak pucat saat ini. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Chen Ping, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Wanita berbaju hitam juga perlahan menundukkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya terjadi, mereka hanya bisa menerima nasibnya. Jika Bai Qian tidak ada di sini, mereka bisa bertarung dengan Chen Ping. Bahkan jika ada bantuan dari Spirit Beast Valley, mereka tidak takut. Tapi sekarang Bai Qian ada di sini, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, mereka bukan tandingannya sama sekali. Karena kami telah jatuh ke tanganmu, silakan bunuh aku, tapi tuanku akan membalaskan dendam kami, pria berbaju hitam berkata dengan dingin.